Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Subekti. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara kerja alat yang saya buat. Sebelumnya, alat saya ini bernama Wi-Fi Protector. Jadi alat ini secara garis besarnya mempertahankan sistem keamanan jaringan Wi-Fi dari serangan-serangan hacker menggunakan metode di authentication attack. Jadi dia berusaha untuk mempertahankan suatu sistem dari serangan-serangan. Oke, jadi di sini sudah terlihat dua alat, di mana satunya adalah alat yang saya buat dan satu lagi adalah alat untuk menyerang. Saya buat juga. Saya memiliki keterlambatan di mana alat-alat saya rusak kemarin. Sudah berapa banyak yang saya beli. Mungkin tahapan selanjutnya akan kita demonstrasikan bagaimana teknik penyerangan dan pertahanannya. Oke, langsung saja. Oke, jadi bagaimana jika sebuah jaringan Wi-Fi diretas oleh seorang hacker? Di sini alat yang satu ini sangat kecil dan kompatibel, mudah dibawa-bawa, akan menjadi sistem pertahanan. Dan alat yang belum dirancang ini, maksudnya belum diberikan case, ini akan menjadi alat penyerang. Kita sebut saja yang ini hacker dan ini protektor. Oke, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan 3 buah SSID atau access point. Wi-Fi Nanda adalah Wi-Fi target yang akan kita lindungi dan yang akan kita coba retas. Kemudian Wi-Fi protector seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah jaringan yang akan melindungi Wi-Fi utama atau Wi-Fi target. Dan hacker adalah jaringan yang akan menyerang Wi-Fi target. Jadi karena di sini Wi-Fi peretasnya terlalu publik, akan sangat mudah untuk kita lumpuhkan. Jadi saya akan meningkatkan kesulitannya menjadi mungkin 3 level di atas keadaan yang sekarang ini. Kita akan men-setting Wi-Fi peretasnya menjadi tidak terlihat atau tersembunyi. Ketika Wi-Fi sudah di-remove, maka jaringan Wi-Fi peretasnya tidak akan terdeteksi atau Wi-Fi hackernya tidak akan terdeteksi. Yang terdeteksi hanyalah Wi-Fi utama, Wi-Fi Nanda, dan protektor. Karena microcontroller ini sudah dilengkapi dengan pendeteksi Wi-Fi, juga bisa berfungsi sebagai access point. Oke, dari sini ini pengamatan sebelum melakukan attack ataupun sebelum melakukan pertahanan. Kita akan melihat jaringan-jaringan di sekitar kita seperti tadi. Jadi kondisinya di sini cuma ada 2 Wi-Fi utama dan Wi-Fi protektor. Wi-Fi utama kita namakan Wi-Fi Nanda. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, saya akan menjabarkan fungsi-fungsi dari Wi-Fi protektor. Scanning adalah untuk memeriksa atau mendeteksi jaringan sekitar. Kemudian select adalah memilih SSID atau access point dari peretas ataupun yang ingin kita lindungi. Attack adalah mode serangan balik ketika ingin melumpuhkan jaringan lawan ataupun ingin menduplikasi jaringan yang ingin dilindungi. Kemudian ada paket monitor, melihat seberapa kencang atau seberapa halus jaringan Wi-Fi sekitar. Dan di 0 tidak ada berarti. Dan clock adalah jam, tetapi fungsinya belum dapat terpakai. Jadi di sini ada Wi-Fi hacker penyerang. Kita hidupkan terlebih dahulu. Dan ini alat pertahanannya kita akan hidupkan. Oke, jadi sebelumnya jika Wi-Fi penyerang belum melakukan serangan apapun, maka ketika alat kita dihidupkan, lampu akan berwarna hijau
Ini namanya mode scanning. Dia akan otomatis mendeteksi jaringan-jaringan sekitar jikalau ada hal-hal yang mencurigakan. Ini posisi aman, berarti tidak ada terjadi sesuatu apapun yang perlu dibahayakan. Bagaimana jika situasinya wifi-nya telah diretas? Kita akan coba lagi. Oke, jadi ini situasi ketika wifi utama sudah diserang oleh komplotan hacker. Suatu misal, lampu akan menjadi merah dan buzzer akan berbunyi. Dia akan terus berbunyi dan tidak akan berhenti sebelum jaringan peretasnya mati. Pertahanan kedua adalah sebelum hacker menyerang, kita terlebih dahulu dapat melakukan pengamanan. Oke, setelah melakukan pengamanan, sistem pengamanan yang dibuat ini adalah sistem duplikasi. Bagaimana sistemnya? Kita akan beralih ke laman berikutnya. Oke, jadi pada laman ini, ketika sudah melakukan duplikasi sistem jaringan, maka jaringan akan terlindungi secara mode duplikasi atau mode menyamakan akses point seperti ini. Oke, jadi wifi utama kita akan menjadi banyak seperti ini. Tentu saja ini wifi palsu yang sudah kita buat tadi. Dan ini jumlahnya akan terus bertambah. Jika kita refresh, maka dia akan terus bertambah banyak. Lihat, kita refresh lagi, akan semakin banyak lagi. Bisa puluhan, bisa hingga ratusan mungkin. Ini akan menyulitkan si peretas dalam memilih jaringan target yang benar atau wifi utama kita, karena tidak ada bedanya sama sekali. Semua jaringan sama wifi Anda semua. Dia akan mencoba satu persatu sampai ketemu yang benar, atau kalau mempunyai fitur agresif di mana fitur all in attack atau semua dilumpuhkan secara keseluruhan tanpa terkecuali, tetap tidak akan bisa karena ketika wifi utama dilumpuhkan, maka wifi peretas akan dapat kita lumpuhkan. Oke, jika asumsinya wifi kita diserang oleh seorang hacker karena gerak-gerik yang mencurigakan dari wifi utama, dan juga indikator telah berbunyi, buzzer dan LED berwarna merah telah menyala, maka kita lakukan scan jaringan sekitar untuk mengetahui apa yang terjadi pada jaringan sekitar. Oke, di sini kita telah melakukan scanning. Back. Kemudian kita akan melihat jaringan apa saja yang terdeteksi. Sini ada 3 access point. Oke, sini wifi Anda. Ini wifi utama. Oppo A5, ini wifi tetangga dari hotspot. Dan yang satu ini hidden. Ini wifi peretas yang kita setting hidden. Dia tetap terdeteksi meskipun mode penyamarannya hidup. Hidden. Nama wifi-nya hacker tidak kelihatan, tetapi tetap bisa kita pilih dan kita deteksi. Kemudian dari sini kita akan melakukan execute security ke wifi peretas. Kita akan melakukan serangan balik di out. Kemudian kita tekan start untuk melumpuhkan peretas. Ya, dengan begini peretas sudah pasti kita lumpuhkan. Untuk skematik bagaimana atau untuk presentasi bagaimana peretas dilumpuhkan, kita akan beralih ke layar peretas. Oke, ini jaringan tampilan dari wifi peretas. Terlihat wifi protector ada di sana, wifi Anda dan Oppo.
milik tetangga. Jadi ketika kita menekan tombol start untuk melumpuhkan WiFi peretas tadi, maka situasinya di device peretas akan seperti ini. Internetnya hilang, kemudian ketika di refresh tidak akan muncul apa-apa, hanya muncul no internet. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah merestart perangkat atau alat peretas itu sendiri, meskipun itu sia-sia, tetap tidak akan bisa. Dan yang kedua, hanya bisa melakukan game ini, memainkan gamenya guna mengatasi rasa jenuh. Ini benar-benar tidak bisa apa-apa lagi, tidak ada apa-apa yang bisa dilakukan di jaringan peretas. Oke, jadi saya di sini akan mendemonstrasikan bagaimana jika WiFi hacker akan menyerang WiFi protektor ini. Yang ini hacker menyerang yang protektor. Oke, jadi kita select di sini langsung, sudah di scan, kemudian start. Dia mulai melumpuhkan WiFi protektor, tetapi lihat apa yang akan terjadi. WiFi protektor tetap dapat melakukan fungsinya tanpa terganggu apapun. Bahkan dia bisa menyerang balik WiFi hacker dengan keadaan ini melumpuhkan WiFi protektor. WiFi hacker melumpuhkan WiFi protektor, tetapi tidak berpengaruh di sini. Tidak ada hasilnya. Itu merupakan hal yang sia-sia. Oke, kita akan melumpuhkan balik. Ya, kita akan start. Malah ketika dia melakukan pelumpuhan balik, lihat sinyal tetap hilang, tiba-tiba hilang. Karena sudah dilumpuhkan. Mencoba untuk mereload laman pun, coba segarkan, tidak dapat mengakses. Dari sini dapat disimpulkan bahwa WiFi protektor sejauh ini menang terhadap WiFi hacker atau jaringan peretas. Oke, dari sini dapat dilihat bahwa sejauh ini WiFi protektor saya menang. Kalau rekayasa yang telah dibuat tanpa settingan, inilah apa adanya. Yang ini WiFi hacker tidak dapat mengakses apapun setelah dilumpuhkan oleh WiFi protektor. Dan ketika WiFi protektor dilumpuhkan juga tidak ada pengaruh apapun dari WiFi hackernya. Sejauh ini menang dan bisa mengamankan jaringan WiFi. Oke, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih.